Definisi skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang dikategorikan gangguan jiwa berat. Nah, simptom-simptomnya berupa halusinasi, delusi yang berat, dan juga ada pemikiran irasional dari manusia biasanya. Terdapat 2 atau lebih simptom yang spesifik sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Yang pertama ada halusinasi, delusi, disorganisasi pembicaraan spesifik, disorganisasi perilaku atau katatonik, lalu ada simptom-simptom negatif, dan juga ada social occupational dysfunction. Lalu ketika gejala-gejala ini menyerang pada masa anak-anak atau remaja, mereka akan terganggu pada interpersonal, akademik, dan juga pekerjaannya. Lalu untuk durasi, gejala-gejala ini akan terus menyerang sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Terdapat 2 perspektif loh yang menjadi faktor dari gangguan skizofrenia ini. Yang pertama, faktor psikodinamika dan faktor biologis. Untuk faktor psikodinamikanya itu adalah dorongan seksual yang agresif, sedangkan untuk faktor biologis yaitu gangguan genetis, biokimia, virus, dan ketidaknormalan otak. Jenis-jenis skizofrenia. Yang pertama ada skizofrenia paranoid, yang kedua ada skizofrenia residual, yang ketiga ada skizofrenia katatonia, yang keempat ada skizofrenia tak terorganisasi, yang kelima ada skizofrenia tak terinci. Oke, baik. Jadi kalau kita menilik lebih jauh ke DSM-5, karena kita harus selalu mengacu kepada DSM-5, kita nggak boleh keluar dari itu ya. Ketika kita mengacu pada DSM-5, skizofrenia itu sendiri ditandai dengan gejala positif dan juga gejala negatif. Gejala positifnya adalah pasti ada halusinasi, delusi, dan disorganized speech, pembicaraan yang tidak jelas, tidak terstruktur. Nah, kemudian gejala negatifnya diantaranya adalah dia tidak bereaksi secara emosional terhadap sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian juga perasaan atau feel yang berkurang juga. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, karena biasanya berdasarkan banyak teori dan penelitian, skizofrenia itu lebih banyak dipengaruhi oleh genetis. Jadi sistem biologisnya yang banyak berperan. Yang paling gampang adalah ketika kita tidak ingin melahirkan anak yang skizofrenia, maka kita harus memilih pasangan yang memang tidak memiliki bibit skizofrenia. Sebenarnya juga skizofrenia tidak selalu dilahirkan oleh orang tua yang memiliki bibit skizofrenia, tetapi gangguan mental lainnya juga bisa memberikan sumbangan untuk bisa melahirkan seseorang menjadi skizofrenia. Artinya mungkin orang-orang atau orang tua dengan kondisi bawaan memiliki gangguan depresif atau gangguan kecemasan itu ketika menikah juga bisa memiliki kemungkinan lebih besar untuk melahirkan anak-anak skizofrenia dibandingkan dengan orang tua tanpa gangguan mental. Jadi kalau untuk mencegah ya berarti secara genetis kita harus sudah tahu bahwa kondisi kita maupun pasangan kita itu baik. Kemudian kalau misalnya itu sudah terlanjur ya, kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya, pertama kita harus mengajarkan tentang life skill. Kemudian kita juga harus mengajarkan anak-anak kita tentang bagaimana cope atau handle stresnya mereka. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengajarkan mereka tentang upgrade ya. Jadi mereka harus fokus pada sisi positif mereka. Bu, saya ucapkan terima kasih atas intervensi yang diberikan. Karena waktu dari tugas kami sangat terbatas, kami ucapkan terima kasih.